Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme Narzo, nama yang lumayan unik. Biasanya kalau Realme ngasih nama ke HP mereka pakainya angka, kayak Realme 3, 5, 6 atau pakai huruf kayak Realme XT atau pakai kombinasi keduanya aja, 5 Pro, 6 Pro, 5i. Tapi kali ini beda, Narzo, udah kayak nama orang. Pas saya nanya ke orang Realme, Narzo itu apaan, kok namanya unik? Mereka bilang kalau Narzo itu seri baru dari Realme yang dijualnya khusus lewat toko online. Biar harganya bisa lebih terjangkau lagi, biar bisa ditekan lagi harganya dibandingin HP-HP Realme lain yang juga dijual offline. Masuk akal, soalnya kalau HP dijualnya cuma lewat online kan biaya ekstra kayak ongkos kirim HP ke toko-toko di berbagai daerah, terus komisi sales, komisi toko, jadi bisa dipotong. Selisihnya lumayan, bisa sampai 10%-an. Soalnya si Narzo ini harga normalnya 2.999 juta. Dan HP yang speknya mirip banget kayak Narzo ini tapi ada dijual di offline juga, si Realme 6 harganya 3,4 juta. Beda 400 ribu. Kalau pas flash sale si Narzo malah dijualnya 2,799 juta. Bisa beda 600 ribu malah. Saya bilang Narzo ini mirip sama Realme 6 karena bedanya cuma dikit. Contohnya kayak kepala charger yang kita dapetin dari paket penjualan si Narzo. Kecepatan ngecasnya 20 watt, walaupun si Narzo-nya sendiri udah ngedukung charging 30 watt. Kok bisa nggak pas gitu Anda nanya? Kepalanya 20 tapi ini bisa terima 30. Kalau saya tebak alasannya karena mesin HP ini sama kayak yang dipakai di Realme 6 yang juga bisa dicas 30 watt. Kepala charger bawaan Realme 6 30 watt juga, kalau itu kan pas 30-30. Tapi karena si Narzo ini hemat di beberapa bagian tanpa harus nurunin kualitas mesinnya, jadi mungkin Realme milih buat nurunin speed kepala charger aja ya. Ya oke lah, daripada ini juga diturunin biar sesuai sama itu, mending kepalanya aja lah. Kalau misalnya kita pakein charger 30 watt buat Realme Narzo ini, entah kepalanya Anda dapat dari mana, sejam dia bisa keisi penuh dari 0 sampai 100%. Kalau pakai charger 20 watt bawaannya dia butuh waktu sekitar 1,5 jam. Desain body HP ini juga dibikin lebih simple. Warna yang ditawarin Narzo cuma warna polos aja, putih atau hitam, nggak kayak Realme 6 yang ada gradasi-gradasinya. Kalau buat efek garis-garis sinar yang ada di Realme 6, si Narzo juga punya di bagian tengah bawahnya ini. Tapi samar-samar gitu. Harus agak diperhatiin baru nyadar. Sentuhan yang bagus lah. Selain body sama kepala charger, resolusi kamera utamanya juga beda. Narzo 48 megapiksel, kalau Realme 6 64 megapiksel. Kualitasnya tetap oke kalau kita motretnya di kondisi cahaya yang cukup. Detailnya dapat. Kalau buat warnanya dia agak kontras, udah khas Realme lah yang processing warnanya tuh kuat. Kalau kita motretnya di situasi yang low light nih, baru ketajaman warnanya bakal ngurang banget, bakal kerasa halus, dan warnanya juga agak hilang. Tapi ini udah biasa buat HP yang kelasnya begini. Kalau mau lebih bagus lagi, bisa pakai nightscape sih kalau mau buat foto yang low light gitu, itu jelas lebih bagus hasilnya. Itu sih bedanya si Narzo sama si Realme 6. Sisanya sama, termasuk kamera depan yang lagi saya pakai buat ngerekam video ini. Mungkin Realme lagi ngetes-ngetes pasar kalau misalnya mereka nurunin beberapa doang dan jualannya online, apakah bakal laris. Contohnya yang diturunin tadi itu kan ada charger yang ngomong-ngomong tetap kenceng sih 20 watt. Terus bodinya juga beda desainnya tapi tetap bagus.
Saya yakin ada beberapa yang suka sama desain yang polos doang, sama kameranya juga setelah dilihat-lihat barusan, harusnya bagus-bagus aja sih. Kalau saya sih lihat sih bagus-bagus aja. Jadi mungkin Realme mau ngetes dulu kali ya. Kalau misalnya konsep si Narzo ini cocok, banyak yang suka, mungkin mereka suatu saat bakal, atau buat generasi kedua bakal lebih berani lagi gitu. Lebih berani utak-atik kali, nggak cuma 2-3 doang, tapi benar-benar drastis. Biar sesuai sama temanya, mungkin temanya gaming, mungkin temanya kamera. Mungkin Narzo bakal kayak gitu. Kalau buat sekarang sih tes-tes dulu aja. Kalau buat generasi pertama ini belum terlalu jauh bedanya, pelan-pelan dulu, dikit aja yang diutak-atik, sisanya pakai resep yang udah sedep aja. Kayak Realme 6 itu dia dari tombolnya pun persis, mulai dari tombol yang di sebelah kiri ada tombol volume sama SIM tray yang triple slot, terus di sebelah kanannya ada set fingerprint sensor yang ngerangkap jadi tombol power. Di bagian bawah ada headphone jack, port USB Type-C, dan speaker. Di bagian depannya dia juga punya layar 6,5 inci yang resolusinya Full HD+, dan yang paling penting refresh rate layarnya ini juga tetap kenceng, 90 Hz, mantep banget. Sekarang yang pegang rekor layar di atas 60 Hz dengan harga paling murah ya si Narzo ini. Buat yang belum tahu apa bedanya layar 60 Hz yang ada di kebanyakan HP sama yang 90 Hz ini, kalau layar 90 Hz itu dia bisa ngasilin gambar yang 1,5 kali lipat lebih banyak daripada yang 60 Hz. Setiap detiknya lebih padat gitu. Jadi bisa ngurangin efek blur kalau kita lagi scrolling atau nge-swipe layar. Dan otomatis mata kita bakal ngelihatnya jauh lebih PW. Spek si Narzo juga sama bagusnya. Dia pakai chipset MediaTek Helio G90T, RAM-nya 4GB, memori internal 128GB, bisa ditambah kartu microSD, baterainya 4300 mAh yang buat pemakaian saya bisa tahan sehari lebih, dan sistem operasinya Android 10 dengan kustomisasi ke Realme UI. Jadi secara performa ya tentunya si Narzo ini bakal sama, tapi jatuhnya lebih worth it lagi karena harganya juga lebih terjangkau kan, value-nya lebih tinggi. Skor Antutu 8-nya juga sama, 290.000. Di harga 3,4 jutanya Realme 6 itu saya bilangnya keren loh. Apalagi Narzo ini buat performanya. Kalau kita pakai buat main game kayak PUBG M itu aman lancar, walaupun saya ada nemuin satu keanehan di sini. Settingan grafis bawaannya nggak bisa kita atur ke smooth ekstrim kayak di Realme 6. Mentoknya cuma di smooth ultra aja. Atau dia mentoknya ini HD high kalau misalnya Anda pengen naikin kualitas grafis gitu. Agak aneh ya, belum di-unlock. Harusnya kalau HP ini mau diposisiin buat orang yang pentingin performa banget, ini harusnya di-unlock sih, apalagi PUBG M itu populer kan. Buat sekarang kita harus pakai GFX Tool biar kita bisa maksimalin frame rate-nya. Buat maksimalin si G90T yang kenceng banget, kalau dia dipakai buat main game Honkai Impact 3, dia bisa dapetin sekitar 40-an FPS. Udah oke banget sih buat game seberat itu karena Helio G90T memang dari sananya kenceng. Kesimpulannya, Realme Narzo buat gamer. Buat gamer ya, ibaratnya HP ini kayak Realme 6 yang harganya diturunin tanpa ikut nurunin kualitas yang penting buat Anda. Kayak baterai, chipset, sama layar. Hal-hal itu yang penting buat main game dan itu dijaga banget. Bahkan buat saya yang nggak terlalu doyan main game pun yang dikurangin, saya nggak ngerasa terlalu ngaruh sih ke pengalaman pakai. Kalau istilah saya buat Narzo ini, yang dikurang-kurangin itu cuma bonusnya aja. Bagus kalau ada, tapi kalau enggak ya udah. Saya seneng sama kehadiran si Narzo ini, soalnya dia ngebuktiin kalau brand tuh, kalau mereka pengen bener-bener ngetatin banget ongkos mereka, buang yang nggak terlalu penting, biar konsumen kayak kita bisa dapetin harga yang lebih terjangkau, itu bisa banget. Realme 6 lebih cocok buat Anda yang pengen HP yang lebih all-rounded, lebih rata kualitasnya. Atau buat Anda yang pengennya beli HP di pasar offline. Kalau Anda tipe yang kayak gitu, tentu harga yang lebih tinggi nggak masalah, asal bisa dapetin rasa nyaman yang lebih tinggi, soalnya bisa nyobain barangnya dulu. Plus rasa aman yang lebih tinggi karena barangnya bisa langsung dibawa pulang, nggak harus nunggu dikirim lagi. Ada dapat charger yang lebih kenceng, terus dia juga resolusi kameranya lebih tinggi, dan modelnya juga lebih keren kalau misalnya Anda seneng yang gradasi-gradasi gitu. Jadi ada pasarnya sendiri sih, kalau saya lebih cocoknya sama yang Narzo. Demikian review gadgetin buat Realme Narzo. Jadi penasaran sama Narzo yang seri kedua, entah bagian mana lagi yang benar-benar dia fokusin. Ya buat sekarang kita nikmatin dulu yang generasi pertama ini. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!
Mungkin review ini agak pendek kali, pendek ya. Kalau skrip sih enggak sih. Tapi kalau kerasa pendek mungkin karena mirip-mirip aja sama yang kemarin.